Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan jangka sorong, neraca Ohaus, dan mikrometer sekrup. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menggunakan jangka sorong, kita juga harus mengetahui apa itu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam atau suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Selain pengertian dari jangka sorong, kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, kita mengecek dahulu dan kita pastikan waktu kedua rahang tertutup. Kemudian, skala menunjukkan angka 0. Tujuannya adalah supaya tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Kedua, kita kendorkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan sampai benda yang diinginkan diukur bisa pas ditempatkan di antara dua rahang. Ketiga, letakkan benda yang akan diukur antara kedua rahang. Pastikan juga posisinya sudah sesuai. Keempat, tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Lalu putar baut pengunci yang mau diukur. Lalu putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Yang kelima, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Selain jangka sorong, ada juga neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian. Prinsip kerjanya dari neraca ini sebenarnya hanya sekedar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Cara menggunakan neraca Ohaus. Pertama, putar sekrup yang berada di bagian atas piringan neraca ke kiri kanan ke kiri. Posisi dua garis pada neraca sejajar. Kedua, letakkan benda yang diukur massanya pada tempat beban dalam neraca. Ketiga, geser skala mulai dari skala besar. Jika panahnya sudah berada di titik seimbang, maka pergantian ke skala kecil. Keempat, jika kedua garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah dapat dibaca. Yang terakhir yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah sebuah alat ukur besaran panjang yang cukup teliti. Mikrometer sekrup ini mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm. Cara menggunakan mikrometer sekrup. Yang pertama, letakkan objek yang akan diukur di antara ampere dan spindle. Kedua, putar timber dan ratchet
hingga objek terjepit oleh anvil dan spindle. Putar pengunci pada laknat agar pemutar tidak bergerak lagi. Terakhir, baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala Neunis. Selain cara menggunakan mikrometer sekrup, kita juga harus tahu bagaimana cara membaca mikrometer sekrup. Caranya adalah: yang pertama, baca skala utama di bagian atas garis horizontal atau skala 1 mm. Yang kedua, baca skala utama di bagian bawah garis horizontal atau ditambah 0,5 mm atau 0,1 mm, tergantung banyaknya garis bawah di antara dua garis atas. Terakhir, baca skala Neunis atau skala 0,01 mm. Tentukan logaritma desimal pada suatu bilangan. Angka berarti terdiri dari kombinasi angka yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur. Contoh angka berarti. Yang pertama, 56,58. 56,5 adalah angka penting dan 8 adalah angka taksiran. Selain contoh ini, kita juga bisa lihat contoh angka berarti pada gambar di samping. Kesalahan yang sering terjadi pada pengukuran dengan menggunakan alat ukur dasar merupakan salah satu hal yang menyebabkan kegiatan pengukuran menjadi kurang maksimal. Meskipun menggunakan alat ukur yang sederhana maupun alat ukur yang canggih, tetapi tetap saja terjadi beberapa kesalahan. Ada beberapa kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama, kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik dalam pengukuran adalah kesalahan-kesalahan yang secara umum berkaitan dengan kesalahan pengukuran alat, kalibrasi alat ukur, atau pengaruh lingkungan tempat di mana pengukuran dilakukan. Yang kedua, kesalahan acak adalah kesalahan yang tidak bisa dihindari. Mau seberapa hebat suatu alat yang digunakan, kesalahan ini akan tetap ada dan tidak bisa dihilangkan. Ketidakpastian pada sebuah pengukuran tunggal dan berulang. Ketidakpastian pada pengukuran tunggal kita bisa lihat pada rumus berikut, yaitu delta X sama dengan 1/2 kali skala kecil. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja, sedangkan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala kecil yang digunakan. Sedangkan pada pengukuran berulang dapat dilihat pada rumus berikut. Pada pengukuran nilai ketidakpastiannya atau delta X disebut juga ketidakpastian mutlak. Makin kecil ketidakpastian mutlak yang dicapai pada pengukuran tunggal, maka hasil pengukurannya pun makin mendekat kebenaran. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi jangka sorong, neraca Ohaus, mikrometer sekrup, angka berarti, kesalahan pada alat ukur dasar,
dan ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan berulang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.